kemajuan. Mungkin Ali sama Aisyah mungkin bisa cerita sedikit om karakter kalian di series ini sendiri seperti apa yang beda dari seri-seri lainnya. Di sini Aliando berperan sebagai Bara. Bara ini adalah salah satu antagonisnya di film di series Cinta Mati, dan bersama protagonisnya, dan dia adalah mangsa saya ceritanya. Di sini karakternya adalah cowok yang sangat berbahaya untuk didekati dan red flag bisa dibilang, atau toxic relationship. Kalau aku sih sebagai Alea di sini nggak jauh-jauh dari anak SMA, anak 17 tahun, anak yang masih polos, balerina juga. Tapi karena ada satu kejadian yang dimana dia jatuh cinta sama satu lelaki, yaitu Bara. Di situ mulai semua hal-hal yang menegangkan, teror-teror yang menegangkan gitu sih. Ya, dari sana. Oke, Ali mungkin risetnya sendiri untuk karakter lu sendiri seperti apa sih? Ada kesulitan nggak sih atau? Dari pengalaman ke pengalaman, karena kita sering bertemu orang-orang ya, dari yang bad atau dari yang menurut gua dia bad atau ada yang good gitu ya. Mungkin dari filter-filter itu gue bisa menilai karakter mana yang cocok dan untuk digabungkan menjadi karakter Bara gitu ya. Dari pengalaman, tapi mungkin itu bisa diambil perlahan-perlahan. Lalu meriset beberapa penyakit psikologi yang menurut gue berhubungan dengan yang namanya obses gitu. Dan lama-kelamaan dan gue menemukan apa itu penyakit yang namanya obses gitu. Dan gue akhirnya menemukan itu. Semua karakter tuh isinya berat-berat banget. Punya Iya. bebannya masing-masing. Punya bebannya masing-masing karena psikologis ya. Iya. Butuh berapa lama sih untuk reading bisa masuk ke karakter kalian masing-masing sendiri ya? Atau mungkin nanya-nanya ke siapa ke siapa? Ada sebulanan. Si reading sih kita ada sebulan. Udah plus balet juga sih itu. Pas banget. Jadi kalau reading juga, jadi gue ketika menerima, maaf ya. Jadi ketika menerima skrip ini juga gue langsung, gue paham nih arahnya kemana skrip ini. Jadi apa yang akan orang tonton pun gue paham, apa yang akan orang ini dapatkan gitu. Dan ini tontonan yang menurut gue skrip yang luar biasa. Dan mungkin jarang ada yang mengulik. Ketika gue baca skrip ada beberapa adegan-adegan yang sangat menyeleneh, tapi itu untuk diambil pelajarannya. Dan ini mungkin bukan untuk 13 tahun ke atas pastinya. Karena series ini belum pernah gue mainkan sebelumnya. Jadi ini mungkin series pertama yang gue dimana berperan menjadi leadnya di sini. Dan kalau sebelumnya series gue bukan leadnya, tapi ini adalah series lead pertama gue. Bangun chemistry kalian masing-masing seperti apa? Aisyah sama Alex sendiri udah pernah main. Nah, apa ini the first time lu main berdua? Sama Aisyah udah pernah main bareng. Saat itu judulnya di SCTV. Iya itu sinetron. Itu sinetron ya. Jadinya udah pernah se-project. Gak usah tuh disebut. Tapi waktu itu, maaf ya. Jadi waktu itu Aisyah juga masih kecil banget. Ya gue juga segini lah. Enggak dong. Jadinya Iya masih kecil banget aku. jadinya pernah main bareng. Jadi nggak sulit bangun chemistry gitu. Jadi nggak begitu sulit. Dan Aisyah juga sering main sama adik-adik gue juga. Dekat sama adik-adik Keluarganya. sama. Jadi pas lah mau di. Apa lagi nih? Apaan lagi nih? Gak usah Jadi emang aneh deh lu. ngelihat Aliando tuh emang udah semakin pinter ngelawak nggak sih? Wah, Bagi pelawak gini, lu cocoknya jadi pelawak aja, gak usah Enggak, syuting. gue serius kok. Serius banget. Pelawak aja kerja. Itu sih gampang untuk ngebangun chemistry-nya sama Bang Ali dan pemain-pemain yang lainnya juga, karena Bang Ali dan pemain-pemain yang lain tuh sangat open sih, open banget. Terbuka. Gimana bukanya? Oh begini bukanya nih. Ali, Udah. Gue usah tinggal lucu. dari bulan berapa sampai berapa? Emang ini diminta dari sutradara atau seperti apa? Pertama banyak request ya, banyak yang pengen kurusin lagi gitu loh. Tapi ya baik lagi gue kurus bukan untuk request, gue kurus karena kemauan gue sendiri. Karena balik lagi kalau misalkan gue accept advice itu, gue ngerinya malah gue
suka hanya karena advice itu, bukan karena diri gue sendiri, dan itu sangat berbahaya impact-nya buat gue nantinya gitu. Jadinya gue sebenarnya sekarang ngurusin badan ya memang gue sebenarnya pengen kurus, karena baik lagi ketika buang air aja udah mulai susah dan lain-lain lah. Nah di situ sih mulai turning point-nya mau kurus, jadinya ya udah 12 kilo Ada target lagi? Dari berapa kan? dari 92 Sampai sekarang 80 pas. ada Targetnya berapa Rik, nanti? Target 35. Bus. Enggak pulang. Paling 73 75 karena tinggi gue kan 172. Jadi paling idealnya itu berarti 75-an atau 74. Tapi program yang dijalanin apa sih, Li? iya. Pola Ya. makan mungkin atau apa? Karena gue pernah melakukan diet ekstrim ini, jadinya gue hanya mengulang apa yang pernah gue lakukan dulu. Cuman gak makan aja sama kalau ia mau makan, karena diet ekstrim ya. Karena ada program yang katanya dia diet tapi nanti malamnya itu boleh makan apa aja. Ya kayak gitu. Nah ini gue sekarang puasa gitu misalkan, tapi nanti makannya tetap makanan yang diet gitu loh. Jadi tetap terus di-push, terus gitu. Sampai kadang suka lemes juga, cuman untuk kesehatan sih nggak apa-apa sih. Aman ya? Enggak bahaya, Aman. kita dirasa ekstrem. Karena ekstrim, karena kan gue cuma orangnya kan orang rumah ya, gue anak rumah lah, jadinya kalau di rumah doang kayak nggak apa-apa deh. Kecuali gue keluar gitu ya, terus gue sering workout, jalan ke Senayan gitu kan. Ada olahraga yang jalan juga nggak sih? Kayak gym gitu atau apa Enggak sih, gitu, gua olahraga tuh lari. orang kamar, gue kamar banget, gue orang kamar, jadinya jarang untuk keluar. Jadi makan bener-bener makan sekali gitu. Sekali ya? Sekali makan, dan itu makannya juga bukan makanan yang karbo, makanannya itu makanan yang beneran low fat banget juga. Kayak apa? Rumput laut. Sempat konsultasi juga nggak sih sama ahli gizi soal diet? Seharusnya yang baik itu kali gizi ya. Ini sebenarnya apa yang gue lakukan ini sebenarnya nggak bagus juga untuk ditiru, karena ini di luar dari treatment orang-orang atau yang baik untuk kesehatan tubuh dan kualitas kulit. Pasti kan pikirnya gitu ya, kulit, tubuh, dan performa, stamina, endurance. Tapi kalau gue ini meluangkan itu, yang penting prinsipnya cuma kurus gitu. Itu yang bahaya sih. Li, ini kan tadi kan lu bilang ada adegan fighting segala macam sendiri. Mungkin ada coachnya atau belajar nanti pas kan syuting lagi atau seperti apa? Ada coachnya, tapi kan di GGS kan GGS itu kan fight sih. Jadinya mungkin kalau koreografer yang didirect langsung sama Pak Yudi itu actionnya agak berbeda ini. Di sini actionnya lebih punya drama. Jadi nggak cuma hajar-hajar, tapi setiap kali one move itu pasti punya motivasi dan itu sebuah narasi gitu. Jadi treatment yang diberikan gore-nya oleh Pak Rocky ini akan terlihat sangat sadis gitu. Nah, ini sih lagi kita lakukan. Kalau Aisyah sendiri ada adegan fighting juga atau gimana atau? Ya sama dia. Kan dia gue kejar-kejar. Tapi bukan yang fighting aku ngebalas balik fighting kayak Udah deh, lu stop deh. Ini mah mulai spoiler lu. Ali, Apa sih mau yang nanya. memutuskan untuk kembali main film series? Ya, apa yang bikin lo balik ke comeback? Berapa lama sih? Sebenarnya gue kalau dibilang comeback sih udah lama tetap bertahan di industri ini. Cuman pasif aja kali. Jadi kadang ada, kadang enggak gitu ya. Karena kan gue harus mikirin soal masalah penyakit gue ini juga, masalah psikologi. Dan penyakit psikologi ini juga yang ngebuat gue makin paham soal cerita ini gitu. Ada beberapa kerelatan yang terjadi dalam pikiran gue dan cerita ini gitu. Jadi itu lebih memudahkan gue untuk masuk ke karakter. Berarti ini salah satu lu pengen ngambil ini karena ada kerelatan kehidupan. Enggak juga sih. Cuman yang namanya kerja kan kita harus bekerja gitu. Apalagi ini request gitu. Ali, apa Tapi sih yang lo gimana rasain tidak setelah begitu? berat badan 95 ke sekarang yang ini? Ya perbedaannya apa sih mungkin dari apa badannya sendiri, apa yang dirasakan setelah diet? Pertama lebih fresh kali ya. Darah tuh kayaknya lebih bisa rasanya enak gitu. Dan nggak panas badan. Itu tuh biasa badan gue tuh sumpek banget rasanya. Engap gitu, engap dan apa ya, indera kita ini jadi nggak aktif secara penuh dengan baik gitu. Tapi pas gue makanan sehat, kayaknya semuanya sehat gitu. Kayak hijau kembali. Kali untuk ini kan ada treatment maksudnya dari nah itu ada treatment khusus nggak sih atau seperti apa, didampingin atau gimana untuk kamu bisa tetap oke? Kalau treatment khusus didampingi itu yang tadi dibilang ahli gizi ya. Seharusnya yang baik itu seharusnya dengan ahli gizi. Cuman karena gue kebutuhan cepat dan gue pernah melakukan ini, jadinya ya udah. Gue percaya gue pernah melakukan ini dan pasti gue bisa. Gitu. Kalau misalnya psikologis sendiri gimana? Kalau psikologi, karena gue punya teman psikolog ya,
ya cukup banyak juga. Jadinya gue sering ngobrol, apalagi polisi juga. Jadi kita sering ngobrol soal masalah kriminalitas, kriminologi, dan soal penyakit psikologi lainnya. Jadinya apa yang gue dapat dari rangkuman-rangkuman yang pernah gue obrolin, karena gue suka ngobrol orangnya. Jadinya beberapa conversation yang pernah gue alami dulu itu bisa gue tarik kembali untuk mencontohkan beberapa adegan di sini. Tapi semoga ya terrealisasi. Berarti berarti bisa dibilang ini lo Diat Ekstrim ini tanpa didampingi oleh ahli gizi, berarti inisiatif diri lo sendiri. Ini inisiatif diri sendiri. Udah ya teman-teman. Kali mungkin ada perbedaan nggak sih antara dirimu yang sekarang sama yang dulu seperti apa? Gendut. Selain itu, nanti lagi ya teman-teman yang sini. Hitmaker.